alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita ini dikasih kesempatan, dikasih kekuatan untuk bisa rawuh hadir di masjid ini yang semuanya ini bagian daripada perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, aktivitas kita ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi aktivitas atau kegiatan sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali mendengar istilah-istilah di dalam masalah agama. Tetapi kadang-kadang kita mendengar itu sekedar kita mendengar atau lewat begitu saja. Sebenarnya istilah-istilah yang ada di dalam agama itu punya makna besar di dalam rangka kita ini menjalani kehidupan. Kalau kita ngerti misalnya beberapa istilah dari istilah agama, itu insya Allah kita semakin bagus nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karenanya pada kesempatan kali ini saya kepingin saya sampaikan ada dua istilah atau kata di dalam Islam yang seringkali kadang-kadang kita lewatkan begitu saja. Yaitu pertama ada istilah atau kata atau lafadz itu bernama zohrun. Nah, ada dohrun, ada batnun. Kalau kita menerjemahkan istilah ini di dalam anatomi tubuh manusia, maka dohrun itu adalah punggung. Tapi kalau batnun itu adalah perut manusia. Tetapi di dalam istilah agama ini bermakna lain. Walaupun maknanya atau artinya mungkin sama, punggung dan perut. Kalau di dalam masalah agama ini ada kaitannya dengan keberadaan bumi kita. Yang dimaksud zohrun kalau di bumi itu artinya permukaan bumi. Jadi punggung artinya permukaan bumi atau pentas bumi yang kita laksanakan ini, yang kita duduki ini. Nah, kalau batnun yaitu perut bumi, artinya bumi bagian dalam. Itu namanya batnun. Antara zohrun dan batnun ini ada kaitannya. Artinya apa? Perilaku manusia, aktivitas manusia yang ada di zohrun, di punggung bumi ini akan banyak pengaruhnya atau efeknya nanti masuk kepada perut bumi setelah kita nanti berada di perutnya bumi alias meninggal dunia. Maka kalau kita sempat belajar tentang zohrun dan batnun ini, ada pendapat seorang sahabat Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kepada kita cuman dengan dua bahasa ini. Apa kata beliau? Kata beliau begini, ya bena Adam, wahai bani Adam. Dahunya tas'a fi dhuhri, ini dahunya bumi. Tas'a fi dhuhri wa masiruka fi batni, kamu hidup, kamu berjalan di atas punggungku, tapi nanti kamu tempat tinggalmu adalah di dalam perutku. Maksudnya apa? Setiap perilaku kita yang ada di atas bumi ini nanti akan punya pengaruh bahwa kita nanti akan dibalas seluruh perbuatan kita itu setelah kita berada di perutnya bumi. Artinya di dalam bumi, nama aslinya adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi saya ulangi lagi, perilaku kita di atas bumi, di punggung bumi, misalnya berjalan, misalnya melakukan aktivitas dan sebagainya, itu nanti efeknya, nanti pengaruhnya setelah kita berada di perutnya bumi, artinya setelah kita meninggal dunia. Maka bumi itu sering berbicara atau mengingatkan kepada kita. Salah satunya begini, wahai bani Adam, taksi fi zohri wa tu'adzaba fi batni, kamu berbuat maksiat di atas punggungku, tapi nanti kamu akan disiksa setelah berada di
Di mana? Yaitu di perutku, alias berada di dalam aku. Ini peringatan bahwa bumi itu pernah berkata begitu. Silakan kalian mungkin sekarang bermaksiat, berjudi, berzina, melakukan hal-hal yang kaitannya semuanya maksiat kepada Allah. Tapi awas bahwa kamu suatu ketika pasti akan diadab setelah kamu berada di perutku, katanya bumi. Makanya ini peringatan buat kita. Ketika kita berada di pentas bumi ini, ada di bumi sekarang ini maksudnya, maka kita harus berhati-hati karena seluruh apa yang kita lakukan semuanya akan dibalas setelah kita ada di bumi nanti atau di perutnya bumi nanti. Na'udzubillah, kalau kita berbicara tentang ini, kita pernah mendengarkan satu hadis, ya, hadis Rasulullah SAW, bahwa perilaku manusia ketika di atas bumi itu kan hanya dua. Nanti memunculkan adab, ada yang memunculkan nikmat. Ada yang memunculkan adab, ada yang memunculkan nikmat. Siapa yang memperoleh nikmat? Yang memperoleh nikmat mereka yang ketika berada di punggung bumi melakukan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah sekaligus oleh Rasulullah dan tidak pernah melakukan maksiat ataupun maksiat, walaupun maksiat mungkin itu cepat ditobati, maka itu nanti akan mendapatkan nikmatnya di dalam kubur. Kalau siksa, na'udzubillah. Kalau nikmat, mudah-mudahan kita akan mendapatkan. Nikmatnya kubur itu salah satunya, ada hadis menerangkan besok kita ini ketika masuk ke dalam kubur, bahwa seluruh rezeki manusia sudah ditutup. Rezeki umum sudah ditutup, tidak akan diberikan lagi kepada manusia. Tapi nanti ada rezeki yang khusus ini nanti akan diberikan khusus kepada kita, insya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rezekinya itu? Pintu sorga yang jumlahnya 8 itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sana dialirkan menuju kuburan. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bentuk nikmatnya itu dijelaskan secara rinci. Yang pertama, kuburan kemudian diluaskan, diluaskan, kemudian aromanya itu aroma sorga. Jadi enak, harum, orang bisa kerasan kalau bahasa kita. Di dalam kubur akan kerasan, indah malah itu. Jadi kubur itu pada waktu luas dan baunya harum. Bahkan disebutkan aroma dari sorga. Ya. Kemudian didatangkan kasur dari sorga. Didatangkan kasur dari sorga. Kemudian nuwun sewu, selimutnya juga dari sorga. Dan yang terakhir akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat kubur. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja itu harus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus kita ini harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bumi setelah itu bilang begini, wa ta'kulul harama fi dhuhri wa ta'kulu kaddidan fi batni. Kalian ketika berada di punggungku, kalian seringkali makan makanan haram. Makan haram itu ada dua, ada zatnya, ada prosesnya. Kalau yang zatnya jelas, misalnya disebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan sebagainya. Jelas itu zatnya. Apa babi misalnya, atau darah, ya, dan sebagainya, atau bangkai, itu jelas. Tapi ada kadang-kadang bukan zatnya, tapi cara memperolehnya. Kalau kita mau contohkan yang sederhana saja, misalnya kita kepingin membeli ketan, misalnya kita beli ketan di satu tempat, terus kita beli ketan, terus kan kita kadang-kadang ngambil tempe, ini yang sederhana aja, kita ngambil tempe 4, sudah kita makan selesai. Ketika sudah mau pulang, berapa Mbak bayarnya misalnya, berapa? Oh berapa tadi? Tadi ketannya 1, tempenya 3, sebenarnya 4, tapi bilang 3. Loh yang 1 itu berarti haram. Walaupun sekecil apapun tidak bisa ngeles itu.
di hadapan Allah. Maka hal yang seperti itu, ini yang naudzubillah, ini yang menjadi masalah di dalam hidup nanti ketika kita sudah berada di perut bumi. Makanya kata bumi, wa ta'kulul harama fi dhuhri, kalian enak-enak makan barang haram ketika berada di punggungku, tapi nanti cacing akan memakan kalian ketika kalian berada di perutku. Peringatan buat kita, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk selalu mencari yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena ini ada masalah ini. Ya, haram sekecil apapun itu masalah menjadi masalah besar ketika kita berada di perut bumi. Maka kita harus hati-hati. Oke? Maka diperingatkan oleh bumi kita, ta'kulul harama fi dhuhri wa ta'kulu kaddidani fi batni. Kalian makan barang haram di punggungku, sementara nanti kalian akan dimakan oleh cacing ketika berada di perutku. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi ini balasannya yang namanya adab tadi itu. Jadi perilaku-perilaku kita di punggung bumi jelas pasti ada efeknya ketika nanti kita berada di perutnya bumi. Selanjutnya kata bumi berkata, wa tajma'al mala ala zuhri wa nandamu fi batni. Ya, kalian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ketika berada di atas punggungku, tapi nanti kalian akan menyesal ketika kalian berada di dalam perutku. Perlu dijelaskan, mengumpulkan harta, apa orang Islam tidak boleh kaya? Kaya boleh, kaya boleh, tapi yang tidak boleh itu tamak. Jadi orang Islam kaya malah bagus, boleh silakan, dengan catatan jangan tomak. Kenapa? Karena kalau tomak itu berarti mengambil atau mencari harta tidak dengan catatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti harta itu ada dua. Harta itu kalau halal dihisap, kalau haram diadab. Saya ulangi lagi, harta kalau halal dihisap, dihitung. Nun sewu, makanya Nabi Sulaiman itu nanti dalam kajian itu bahwa Nabi Sulaiman itu nanti masuk surganya di antara nabi itu nanti paling terakhir. Kenapa beliau paling terakhir? Selamat masuk surga, tetapi beliau dihitung, dihisap karena terlalu kaya, dihitung terus. Tapi Nabi Sulaiman kan benar semua itu hartanya, cuman terlambat gara-gara harta dihitung terlalu banyak. Nah, Masya Allah. Bukan salah, bukan. Maka dihisap. Tapi ketika harta itu haram, pasti diadab. Naudzubillah. Maka orang Islam boleh, bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, boleh. Nah, catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau harta, itu kan nanti di akhirat, harta itu pertanyaannya ada dua. Pertama, ditanya dari mana kamu peroleh harta ini, dan yang kedua, kemana kamu keluarkan harta ini. Ada dua mesti kalau harta. Jadi yang tadi itu peringatannya, ya, kalau halal dihisap, kalau haram diadab. Yang kedua nanti yang ditanyakan adalah dari mana hartamu kamu peroleh, dan yang kedua adalah kemana kamu keluarkan hartamu. Karenanya kemudian kebijakan ulama-ulama Islam, orang Islam itu terhadap harta yang penting begini, kulon jenengan ini harus bisa ngatur harta, tapi jangan kita yang diatur oleh harta. Kita harus nyetir harta kita, tapi jangan disetir oleh harta kita. Kalau bahasa Maduranya, kalau bisa orang itu numpak harta, tapi jangan ditumpak oleh harta. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, bahasa guyonannya, tapi benar apa? Kalau bisa orang itu numpak harta, tapi jangan ditumpak dengan harta. Enak mana numpak harta dengan ditumpak harta? Maka penjelasannya jelas enak numpak harta. Contoh, sepeda motor harta. Maka kita naik sepeda motor
insya Allah nikmat. Tapi kalau dinaiki oleh sepeda motor, naudzubillah min dzalik. Mobil itu harta. Naik mobil menyenangkan, indah dan sebagainya. Tapi kalau dinaiki, ditumpaki oleh mobil, naudzubillah. Karenanya diperingatkan oleh bumi kita, wa tajma'al mala ala dhukhri wa tandamu fi batni. Kalian ketika di dunia enak-enak kalian mengumpulkan harta sehingga kalian tidak pernah tahu apa halal, apa haram, apa itu boleh atau tidak dan lain sebagainya. Sementara kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menyesal ketika kalian berada di perutku alias setelah mati nanti. Masya Allah, inilah peringatan-peringatan dan sebagai renungan buat kita bahwa secara umum bumi kita pernah ngomong, ya bena adama tas'a ala dhukhri wa masiruka fi batni. Kalian berjalan santai, enak-enak berada di punggungku, tapi nanti tempat kembali kalian adalah di dalam perutku. Persiapkan ini semua, tentu saja persiapannya tidak ada lain kecuali dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal terbaik untuk menuju akhirat kita, kuburan kita tidak ada lain kecuali nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini akan selalu bersama taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi renungan dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua akan selalu bersama bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.